Awal cerita kita diperlihatkan drone yang melakukan pemantauan di kota Yokohama dan tiba-tiba monster kaiju muncul. Alarm peringatan pun langsung berbunyi. Seketika semua warga menjadi panik mencari tempat mengungsi. Tim pasukan pertahanan divisi ketiga pun langsung terjun menuju ke TKP. Mereka mulai menembak menggunakan helikopter dan kemudian pasukan turun untuk menyerang dari dekat. Dan dengan senjata meriam, kaiju itu berhasil dikalahkan. Kita pun diperlihatkan pada seorang yang bernama Kafka. Mereka ini merupakan pasukan pembersih yang bertugas untuk membersihkan bangkai kaiju yang telah dikalahkan. Ketika salah satu rekannya mengangkat bagian tubuh kaiju, Kafka berteriak bahwa bagian itu belum bisa untuk diangkat. Kemudian bagian tersebut pecah yang mengeluarkan cairan dan mengenai rekannya hingga terluka. Selanjutnya Kafka dipindahkan ke bagian lain, yaitu bagian usus. Dikatakan juga bagian usus sangatlah sulit, karena itu merupakan saluran pembuangan dari kaiju. Setelah bekerja, Kafka pulang ke rumahnya. Dia pun mendengar berita di televisi yang mengatakan tokoh utama yang mengalahkan kaiju adalah divisi ketiga. Pemimpin pasukan ini bernama Shiro Mina, berusia 27 tahun. Bukan hanya sebagai kapten, Mina telah mengalahkan lebih dari 100 kaiju. Kafka pun teringat sekilas dengan masa lalunya bersama Mina. Keesokan harinya, Kafka kembali bekerja. Dia pun diperkenalkan oleh Pak Toku dengan karyawan magang yang akan bekerja bersama mereka. Dia bernama Ichikawa, dan dia bertekad bergabung ke pasukan pertahanan. Dulu Kafka juga ingin bergabung dalam pasukan pertahanan, namun dia sudah lama menyerah. Ichikawa bertanya kenapa Kafka menyerah. Kafka mengatakan bahwa dirinya sudah berusaha, namun di atas langit masih ada langit. Ichikawa pun tidak memahami alasan Kafka menyerah, tapi yang pasti dia tak akan menyerah. Kemudian mereka membagi tugas. Anak baru dan Kafka ditugaskan di bagian usus. Singkat cerita, hari sudah sore. Pekerjaan mereka harus dilanjutkan besok. Semua pekerja sudah pulang, namun Kafka ditugaskan untuk mencatat bagian yang sudah dibersihkan. Ichikawa pun menghampiri dirinya. Dia berterima kasih karena bantuan Kafka, dirinya berhasil melewati hari pertama bekerja di sini. Sebelum pergi, dia kembali mengatakan, karena rendahnya angka kelahiran, batas usia perekrutan petugas pertahanan telah diperbesar hingga 33 tahun. Dan menurutnya, ketika Kafka mengatakan menyerah, Kafka terlihat sangat kesepian. Kafka pun berterima kasih atas saran dari Ichikawa. Namun tiba-tiba tepat dari belakang Ichikawa muncul kaiju yang akan memakannya. Untungnya Kafka berhasil menyelamatkannya. Karena tidak bisa melawan monster ini, Kafka menyuruh Ichikawa lari untuk melaporkan pada pasukan pertahanan, sedangkan dirinya yang akan memancing makhluk itu. Dia pun berlari ke arah bangunan, dan ketika melewati jendela, dirinya kembali mengingat masa lalunya. Di situ terlihat Mina menangis karena kucingnya yang mati akibat kaiju, sedangkan Kafka sedih karena konsolnya yang hancur. Mereka pun ingin menjadi pasukan pertahanan, dan Kafka ingin membuktikan siapa yang paling keren di antara mereka dengan mengalahkan semua kaiju yang ada bersama. Kembali ke masa kini, dia telah lelah berlari dan berniat untuk melawan. Akan tetapi kaiju itu menghempas dan menginjak kakinya. Dan ketika Kafka akan dimakan, Ichikawa datang menyelamatkannya. Tidak lama kemudian, harimau putih muncul dan langsung menyerang kaiju itu. Dari atas bangunan, pasukan pertahanan divisi ketiga menembak kaiju itu. Selanjutnya, Kafka sudah berada di rumah sakit. Dia sadar bahwa Mina lah yang telah menyelamatkannya. Dari sebelah tempat tidurnya, Ichikawa berterima kasih karena menyuruhnya pergi untuk melaporkan pada pasukan pertahanan. Menurutnya, Kafka sangat keren. Seharusnya Kafka menjadi pasukan pertahanan. Dan berkat Ichikawa, Kafka menjadi sadar bahwa selama ini keinginan terbesarnya adalah menjadi pasukan pertahanan. Namun tiba-tiba seekor monster memasuki mulutnya, dan seketika Kafka berubah menjadi kaiju. Kafka pun berusaha memberitahukan pada Ichikawa bahwa dirinya masih mempunyai kesadaran. Akan tetapi seorang kakek melewati pintu. Melihat adanya kaiju, dia pun langsung menelpon pasukan pertahanan. Di sisi lain, Mina teringat dengan masa kecilnya, di mana Kafka kecil berjanji akan selalu berada di sisi Mina kapan saja.
Mina pun tertawa karena Kafka tidak berusaha dan selalu membaca komik. Kembali ke masa kini setelah mendengar panggilan si kakek, pasukan divisi ketiga bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Sirine kota berbunyi menghimbaukan kepada seluruh penduduk agar segera mengungsi. Kembali pada Kafka yang saat ini berusaha untuk menghilangkan kesalahpahaman ini. Ichikawa menyarankan Kafka agar tersenyum pada si kakek. Namun ketika melihat senyumannya, kakek itu langsung pingsan. Dan ketika Kafka akan melihat keadaan si kakek, dia memegang tembok. Namun tembok itu seketika langsung hancur. Mendengar keributan, semua pasien rumah sakit keluar dan melihat adanya kaiju. Karena pasukan pertahanan akan segera datang, mereka memutuskan untuk kabur melalui jendela. Namun terjadi lagi, ketika Kafka membuka jendela itu, seketika semuanya menjadi hancur. Dan juga ketika mereka melompat dari gedung, Kafka dapat melompat dengan sangat tinggi. Kembali pada pasukan pertahanan yang telah mendengar informasi bahwa kaiju telah kabur dari rumah sakit dan menuju ke area evakuasi. Saat berlari, Ichikawa bingung apa yang sebenarnya terjadi. Sejak kapan Kafka bisa berubah menjadi kaiju? Dan untuk berjaga-jaga, dia ingin memastikannya terlebih dahulu. Ketika dia menoleh ke belakang, terlihat tubuh Kafka menjadi aneh. Dari mulutnya muncul seperti makhluk yang langsung memakan burung yang ada di tiang listrik. Setelah itu, Kafka tiba-tiba ingin buang air. Bukan hanya dirinya, tapi tubuh ini juga ingin buang air. Ichikawa pun bingung lewat mana tubuh itu buang air. Karena tidak adanya organ khusus untuk buang air, dan tiba-tiba dari dadanya Kafka mengeluarkan air. Kafka pun berhenti karena tidak bisa menikah lagi. Namun Ichikawa mengatakan ada hal yang lebih penting lagi, yaitu menjadi pasukan pertahanan. Dengan tubuh ini jelas Kafka tidak dapat menjadi pasukan pertahanan. Pasti dia akan langsung diserang nanti. Kafka pun langsung tersadar impiannya untuk mengejar Mina sudah sirna. Namun tiba-tiba Kafka merasakan ada kaiju yang mendekat. Dengan tubuh ini, Kafka dapat merasakan kaiju yang muncul sama seperti kaiju yang menyerang mereka tempo hari. Karena kemunculan kaiju itu, pasukan pertahanan menjadi dua kelompok. Sehingga hal itu dapat mempermudah mereka untuk melarikan diri. Untungnya dengan kemunculan Kafka, para warga sudah mulai mengungsi. Di sisi lain, terlihat seorang ibu yang tertimpa lemari. Dia pun menyuruh anaknya untuk melarikan diri dari tempat ini. Anak itu pun berusaha menolong ibunya. Akan tetapi dari belakang si anak muncul kaiju yang langsung akan memakannya. Namun tiba-tiba Kafka dengan pukulannya berhasil membuat kaiju itu terpental sangat jauh. Ichikawa datang, mereka pun langsung menolong ibu dari anak itu yang kini telah pingsan. Namun kaiju itu kembali. Dengan sekali pukulan serius, kaiju itu pun seketika meledak. Si anak awalnya ketakutan melihat Kafka. Kafka mengatakan pasukan pertahanan akan segera datang, jadi dia akan baik-baik saja. Sebelum pergi, anak itu berterima kasih. Seketika Kafka pun teringat dengan masa lalunya bersama Mina, dan dia kembali bersemangat untuk menjadi pasukan pertahanan. Setelah itu, pasukan pertahanan telah datang. Mereka dikagetkan dengan kaiju yang telah dikalahkan. Mina bertanya kepada anak kecil itu, namun si anak tidak mengatakan apapun. Kemudian Mina mengatakan bahwa dia akan mengalahkan seluruh kaiju yang ada di dunia ini. Anak itu berkata, apakah Mina akan mengalahkan kaiju yang baik? Mina pun dibuat keheranan dengan perkataan anak itu. Singkat cerita, 3 bulan telah berlalu. Diberitakan kaiju yang muncul di rumah sakit masih dalam pencarian. Pasukan pertahanan memberinya nama kode kaiju nomor 8 pada kaiju itu. Di tempat kerjanya, Ichikawa dan Kafka mendapatkan surat. Surat itu berisi pengumuman seleksi. Surat itu berisi pengumuman Ichikawa dan Kafka yang lolos untuk mengikuti ujian pasukan pertahanan. Ichikawa pun membawakan surat itu pada Kafka. Namun sesampainya di sana, Kafka berubah menjadi wujud kaiju. Dan bisa kita simpulkan bahwa Kafka belum dapat mengendalikan wujud kaijunya. Ichikawa pun memberi surat itu pada Kafka. Namun ekspresi Kafka di sini biasa saja, karena dia selalu gagal dalam ujian kedua. Akan tetapi dia akan tetap berusaha tanpa memakai wujud kaijunya. 3 bulan ini dia terus mencari cara agar bisa terlepas dari wujud kaiju. Tapi dia masih belum menemukan cara untuk pulih. Ujian kali ini adalah kesempatan terakhirnya.
karena saat ini dia berusia 32 tahun. Sedangkan batas penerimaan anggota pasukan pertahanan adalah 33 tahun. 10 hari kemudian mereka pun menuju ke gedung pasukan pertahanan untuk melakukan seleksi ujian kedua. Namun tiba-tiba seorang gadis yang menyebut Kafka sebagai paman memanggilnya. Gadis ini mengatakan bahwa mobil mereka parkir di tempat parkirannya dan memerintahkan Kafka untuk menyingkirkan mobilnya. Padahal tempat lain banyak yang kosong. Dia mau parkir di sini karena menurutnya angka 55 adalah angka keberuntungan. Jelas Kafka menolak. Dan dengan baju khususnya, gadis ini pun mampu mengangkat mobil kantor Kafka dengan satu tangan dan kemudian membantingnya. Gadis ini merupakan peserta ujian nomor 2016, bernama Shinomiya Kikoru. Dia memiliki hobi membunuh kaiju, dan dia merasakan aroma kaiju dari tubuh Kafka. Ichikawa pun mengatakan itu karena pekerjaan mereka membersihkan jasad kaiju, dan dengan kekuatannya, Kafka mengangkat mobilnya. Shinomiya pun menjadi kaget, karena menurutnya Kafka memiliki seragam yang sama seperti dirinya. Kemudian Kafka memperkenalkan dirinya pada gadis itu dengan sombong. Shinomiya pun menjadi kesal dan ingin mempermalukan Kafka. Ketika mengikuti ujian, Kafka selalu tertinggal dan tidak dapat mengejar peserta lain. Padahal dia sering latihan fisik, dan juga pekerjaannya setiap hari sangatlah melelahkan. Kemudian dia menjalankan ujian tes fisik. Namun fisiknya sudah menjadi lemah, itu karena umurnya yang sudah 30-an. Hasil tes menunjukkan dia di peringkat 219 dari 225 peserta. Shinomiya pun datang untuk mempermalukan Kafka. Ichikawa menjadi tenang karena Kafka tidak menggunakan kekuatannya. Semua orang sudah berusaha keras. Sangat licik jika Kafka menggunakan kekuatannya. Di sisi lain, wakil ketua pasukan pertahanan memberikan data peserta yang mengikuti ujian kepada Mina. Mina pun melihat data milik Kafka. Kemudian wakil ketua ini menjelaskan kandidat yang layak diperhitungkan. Pertama adalah Izumi Haruichi, lulusan terbaik Universitas Netralisasi Tokyo. Dia lulusan paling menjanjikan tahun ini. Selanjutnya Furuhashi Iharu, orang berbakat dan lulusan terbaik di angkatannya dari kampus teknik netralisasi Hachioji. Anggota Angkatan Darat Bela Diri Jepang yang bernama Kaguragi meninggalkan masa depannya di Angkatan Darat Bela Diri Jepang agar ditugaskan menjadi anggota pasukan pertahanan. Bukan hanya mereka, ada banyak seragam dari berbagai kampus netralisasi dibandingkan tahun sebelumnya. Mereka adalah elit yang tidak berminat menjadi petugas lapangan, tapi mengincar karir sebagai petinggi. Sementara itu, sosok paling hebat adalah Shinomiya. Di usia 16 tahun, dia menjadi lulusan termuda dan terbaik di Universitas Netralisasi California. Dia juga dikenal sebagai gadis jenius yang paling menonjol dalam sejarah. Karena sudah tahu kehebatan Shinomiya, Kafka pun memegangnya. Namun bodyguard Shinomiya langsung menghajarnya. Dan ini merupakan kedua kalinya Kafka dipermalukan. Ichikawa mengatakan masih ada harapan untuk bangkit. Selama 2 tahun ini, tes kualifikasi yang diujikan adalah penanganan jasad kaiju. Selain menguji pengetahuan dan koordinasi terhadap kaiju dari peserta, ada pola pikir bahwa menetralkan ancaman kaiju tidak hanya mengalahkannya saja. Dan ini juga merupakan alasan Ichikawa memilih kerja sambilan di pembersih jasad kaiju. Kemudian mereka dibawa ke tempat latihan ujian kedua. Yang menguji ujian di sini adalah wakil ketua divisi ketiga bernama Hoshina. Di tempat latihan ini, mereka harus mengalahkan kaiju. Kaiju itu pun berlari ke arah mereka yang membuat Kafka terjatuh. Berbeda dengan perkataan Ichikawa, ujian kedua ini adalah mengalahkan kaiju, bukan membedahnya. Selanjutnya, mereka diberi seragam anti kaiju dari pasukan pertahanan, terbuat dari jaringan kaiju, dapat meningkatkan kemampuan tempur pemakainya. Dan ini merupakan perlengkapan paling efektif untuk melawan kaiju saat ini bagi mereka. Teknisi divisi ketiga yang bernama Konomi mengatakan, setelah memakai perlengkapan, mereka akan mengukur kekuatan tempur yang dilepaskan oleh penggunanya. Kekuatan tempur yang dilepas Ichikawa adalah 8%. Izumo Haruichi 18%, Kaguragi 15%, Furuhashi Iharu 14%. Kekuatan tempur yang dilepas menunjukkan seberapa besar kemampuan seragam yang dikeluarkan. Dengan latihan, biasanya ada di sekitar 20%. Konomi pun terkejut dengan peserta tahun ini yang hanya 1 orang saja ada di tingkatan 10%.
Namun kekuatan tempur yang dilepas Shinomiya adalah 46%. Semua orang pun terkejut. Level segitu sudah termasuk level ketua tim. Dan ini merupakan rekor tertinggi sebelum bergabung dalam pasukan. Hoshina mengatakan untuk di awal 8% saja sudah sangat bagus. Untuk tahap ini asal bukan 0% sudah dianggap lolos. Lagi pula belum pernah ada orang yang tingkatannya sampai 0%. Sedangkan Kafka kekuatan tempurnya hanya 0%. Semua orang pun tertawa. Shinomiya pun menjadi kesal karena menurutnya di parkiran tadi, Kafka dapat menggunakan kekuatan tempur yang sangat hebat. Selanjutnya evaluasi final pun dimulai. Ketentuan ujian ini, target mereka adalah Honzu dan 36 Yozu yang ditempatkan di tempat latihan medan kota besar. Kaiju itu telah membunuh 16 orang tahun lalu. Dan dia ditangkap hidup-hidup untuk melatih para junior. Mereka akan membawa senjata anti kaiju dan melawan para kaiju. Setiap orang akan diikuti drone dengan fungsi pelacakan otomatis yang akan membantu memantau pergerakan mereka. Jika dirasa nyawa mereka terancam, pihak penguji akan mengaktifkan perisai di seragam mereka. Namun hal itu menandakan mereka tereliminasi dan juga keselamatan mereka tidak akan terjamin. Semua peserta pun maju. Shinomiya dapat bergerak dengan cepat dan mengalahkan 2 kaiju sekaligus. Sedangkan Kafka dan Ichikawa tertinggal di belakang karena Kafka tidak kuat mengangkat senjatanya. Namun tiba-tiba Hoshina mengabarkan bahwa ketua divisi ketiga sedang menyaksikan mereka. Seketika Kafka pun menjadi bersemangat. Menurut Kafka, penguji memakai drone untuk menilai tindakan yang diambil peserta berdasarkan kemampuan dan situasi di lokasi. Kafka pun membuang senjata beratnya dan memakai pistol untuk membantu anggota yang sedang menyerang. Mereka pun sampai di tempat anggota yang sedang berhadapan dengan kaiju. Kafka sadar Yoju ini merupakan Yoju yang dia tangani saat membersihkan jasadnya. Kemudian Kafka melempar flashbang dan menyuruh anggota lain agar menembak di bagian perut. Mereka pun berhasil mengalahkan Yoju itu. Dan ketika mereka akan membantu anggota lain lagi, tiba-tiba Kafka diserang kaiju. Hoshina yang menyaksikan mempersiapkan perisai jarak jauh. Jika perisai itu diaktifkan, berarti Kafka di sini tereliminasi. Dan ketika itu, Shinomiya datang dan langsung menembaki kaiju itu. Dan juga ini merupakan ketiga kalinya dia mempermalukan Kafka. Kemudian dia berniat pergi menghabisi semua kaiju dengan sempurna. Hoshina kembali memberitahukan bahwa tanda vitalnya Kafka tidak normal. Sepertinya Kafka mengalami patah tulang parah. Kafka pun teringat dengan pelepasan kekuatan tempur. Dan dengan semangatnya, Kafka mencoba untuk berdiri walaupun kakinya sudah patah. Dan dia berhasil melepaskan 0,1% kekuatan tempurnya.